A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda dirasatul yaum bidu'ai tolabul ilmi irfa'u aydiyakum. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Amin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, naharukum sa'id wa kaifa halukumul an. Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat sesuai yang Ustaz harapkan. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lagi-lagi telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kita beramal solih, nikmat kita belajar, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang jika kita menghitungnya, niscaya kita tidak dapat menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita yang mulia, manusia yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki kehidupan, dan juga sebagai suri tauladan kita semua, dialah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita lanjut lagi ke pembahasan ayat selanjutnya, yaitu surat An-Naziat ayat yang ke-17, yang mana surat An-Naziat ini masih menjelaskan tentang melampaui batas. Ini lebih ke kisah ya, kemarin Ustaz kisahkan itu kaum Samud di surat Asy-Syams ayat yang ke-11. Hari ini insya Allah Ustaz akan menjelaskan surat An-Naziat ya, mengambil dari tafsir, dan juga Ustaz akan insya Allah akan sampaikan kisah Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun yang sombong, yang angkuh, yang melampaui batas, yang berbuat sewenang-wenang. Baik, kita mulai ya dari ta'awuz. Ustaz mulai dari ta'awuz, teman-teman mengikuti di rumah ya. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Baik, kita ikuti teman-teman ya, atau teman-teman ikuti talaki dari Ustaz ya. Idhab, pergilah kamu. Ya, silakan teman-teman ikuti. Satu lagi, idhab, pergilah kamu, ila, kepada, Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia, togo, melampaui batas. Satu lagi, idhab,
idhab pergilah kamu ila kepada Fir'aun innahu sesungguhnya dia togo melampaui batas. Nah, coba teman-teman ulangi ya di rumah. Ustaz ulangi sekali lagi. Idhab pergilah kamu ila kepada Fir'aun innahu sesungguhnya dia togo melampaui batas. Nah, itulah ayatnya teman-teman, silakan di rumah diulang-ulang. Setelah pelajaran iman ini juga bisa diulang lagi ya, baik itu di siang hari, sore hari, ataupun di malam hari. Diulang-ulang terus teman-teman. Nah teman-teman semuanya, di ayat ini surat An-Nazi'at ayat yang ke-17 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi menghadap atau pergi ke Raja Fir'aun untuk menyampaikan dakwah tentang risalah yang Nabi Musa bawakan, yaitu menyeru kepada Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa itu menghadap ke Fir'aun berdakwah ya, menyampaikan risalah kenabian kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun tidak mau ya. Nah, Fir'aun di sini dia itu adalah seorang yang sombong. Dia adalah raja di masanya ya, dan juga dia merupakan seorang raja yang sombong. Dan juga tidak hanya sombong, tapi dia berbuat sewenang-wenang dan juga dia berlaku zalim ya. Zalim. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bersama ya, atau teman-teman sudah mendengar kisahnya, bahwasanya Raja Fir'aun ini raja yang sangat sombong, yang sangat zalim, yang berbuat sewenang-wenang, semena-mena terhadap rakyatnya pada zaman itu. Karena kesombongannya teman-teman, sehingga membuat Raja Fir'aun ini lupa bahwasanya dia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang harusnya dia beriman kepada Allah. Namun ini sebaliknya, dia tidak beriman kepada Allah. Dan dengan kerajaannya tersebut, dengan kekuasaannya itu, dia berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya atau kaum Bani Israel waktu itu. Maka teman-teman semuanya, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa diutus di tengah-tengah Raja Fir'aun dan juga kaumnya yang kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Musa berdakwah atau mau menyampaikan risalah kenabian, Nabi Musa tidak hanya sendirian, tapi ditemani dengan Nabi Harun ya. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Nah, teman-teman semuanya, ketika sampai di negerinya Raja Fir'aun, yaitu negeri Mesir. Nah, di situ Nabi Musa dan Nabi Harun memperkenalkan dirinya, bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga merupakan Rasul Allah, utusan Allah yang menyampaikan kebenaran kepada manusia. Maka teman-teman semuanya, di sini Raja Fir'aun tidak percaya
Kenapa tidak percaya? Karena Raja Fir'aun ini telah mengenali Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu di waktu kecilnya, Nabi Musa diasuh oleh Raja Fir'aun dan istrinya di istananya Raja Fir'aun. Nah, ini membuat Raja Fir'aun membanggakan dirinya, bahkan merendahkan Nabi Musa. Dahulu aku yang memberimu makan, dahulu aku yang mengurusimu. Nah, seperti itu teman-teman. Maka Raja Fir'aun itu mengatakan kepada Nabi Musa bahwasanya engkau tidak tahu berterima kasih ya. Ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 itu diceritakan seperti itu teman-teman. Maka engkau, kata Raja Fir'aun, maka engkau tidak pandai berterima kasih. Raja Fir'aun juga menganggap Nabi Musa itu adalah pendusta ya teman-teman, sebagaimana orang kafir di zaman Rasulullah juga mereka menganggap Rasulullah juga adalah pendusta. Maka teman-teman, Nabi Musa tetap menyampaikan bahwasanya dialah Rasul utusan Allah, dan juga mengajak kepada Raja Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini, sang pencipta langit dan bumi, dan juga sang yang menciptakan Fir'aun itu sendiri. Namun Raja Fir'aun ini dengan kesombongannya dan keangkuhannya, dia tidak percaya ya, bahkan meremehkan ucapan Nabi Musa alaihissalam. Maka teman-teman, puncaknya Raja Fir'aun ini ya, singkatnya ya, Raja Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di surat Al-A'la ya, ana rabbukumul a'la. Seperti itu teman-teman, itu puncak dari melampaui batas yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Kisah ini Ustaz ambil dari kisah-kisah dalam Al-Qur'annya yang ditulis oleh Dr. Hamid Ahmad At-Thohir. Nah teman-teman semuanya, mohon maaf, surat yang Ustaz bacakan tadi bukan surat Al-A'la, tapi surat An-Nazi'at ayat yang ke-24. Ana rabbukumul a'la. Dan sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa seperti itu. Dengan keangkuhan Raja Fir'aun dan juga syaitan telah menguasai hatinya, syaitan telah menguasai Fir'aun, sehingga Fir'aun itu terus saja membangkang, terus saja membantah Nabi Musa, terus saja berdebat dengan Nabi Musa dan mencoba untuk menjatuhkan Nabi Musa. Nah teman-teman semuanya, selanjutnya Raja Fir'aun ini meminta kepada Nabi Musa, jika kamu adalah utusan Allah, maka tunjukkan sesuatu supaya aku bisa mempercayainya bahwa kamu adalah utusan Allah. Maka Nabi Musa dengan petunjuk Allah, Nabi Musa melemparkan tongkat ya. Jadi Nabi Musa itu biasa membawa tongkat, melemparkan tongkat, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Bukan berubah ya, tongkat itu jadi ular. Nah kemudian mukjizat Nabi Musa yang lain, yaitu ketika tangannya itu dimasukkan ke gamisnya, dan ketika itu dikeluarkan, maka tangannya itu terlihat ada cahaya ya teman-teman, sehingga itu menjadi salah satu mukjizat untuk Nabi Musa. Namun Raja Fir'aun setelah melihat kejadian itu, tidaklah dia percaya
namun lagi-lagi dia kembali ingkar ya, atau tidak percaya kepada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Bahkan dia menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah sihir-sihir belaka, yang mana karena di zaman tersebut, di zamannya Fir'aun itu banyak terjadi atau banyak sekali orang-orang yang melakukan atau ya melakukan praktek sihir tersebut, teman-teman ya. Sihir-sihir itu marak di waktu itu, teman-teman, tipu daya berupa sihir. Maka Allah datangkan mukjizat itu sama persis dengan kejadian waktu itu. Nah, lantas Raja Fir'aun itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah Tuhanmu?" Maka Nabi Musa menyampaikannya dengan lemah lembut, karena Allah yang memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa berkata, "Tuhan kami atau Rob kami adalah Rob yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk." Nah, itu diantara jawaban Nabi Musa. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang Raja Fir'aun ini tanyakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bosan-bosan untuk mendakwahkan risalah kenabian yang dibawa Nabi Musa bersama Nabi Harun kepada Fir'aun. Beberapa kali Fir'aun diajak oleh Nabi Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan keangkuhan, kesombongan Raja Fir'aun tetap menolaknya. Hingga pada suatu hari Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun. Setelah ini Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun untuk melakukan suatu pertemuan di tempat terbuka. Nah, pertemuan tersebut tujuannya adalah ingin Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa tongkatnya tadi yang berubah menjadi ular. Nah, inti dari pertemuan itu adalah para tukang-tukang sihir dari kalangan Raja Fir'aun itu dikumpulkan, dan untuk mereka juga ingin membuktikan bahwa yang haklah yang benar dan yang batillah yang salah. Para penyihir-penyihir itulah yang berdosa, sedangkan Nabi Musa lah yang benar ucapannya, perbuatannya, perkataannya itu. Maka teman-teman, tibalah saatnya di waktu yang mereka tentukan. Saat itu merupakan hari raya ya, hari rayanya kaum pada waktu itu. Maka mereka berkumpul di suatu tempat, dan Raja Fir'aun juga mengumpulkan para penyihir-penyihirnya supaya dilawankan dengan Nabi Musa ya. Nah, teman-teman semuanya, singkat ceritanya, setelah dikumpulkan para penyihir itu bertanya kepada Nabi Musa, "Apakah engkau yang duluan ataukah kami yang duluan mengeluarkan atau membuat sihir-sihir kami, ataukah Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya terlebih dahulu?" Maka Allah dengan petunjuk Allah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah supaya menahan dulu. Artinya para penyihirnya Nabi Musa lah yang membuat sihir-sihirnya terlebih dahulu. Mereka melemparkan, ada yang melemparkan tali temali,
ada juga yang melemparkan kayu ya, sehingga tali temali atau kayu yang mereka lemparkan tadi itu seolah-olah dilihat oleh manusia yang ada di masa itu, dilihat oleh manusia yang berkumpul di tempat itu, para pengikut Fir'aun. Mereka melihat seolah-olah itu tali-tali tersebut itu berubah menjadi ular dan juga kayu tersebut. Nah itu kan sihir-sihir teman-temannya, sihir-sihir yang mereka lakukan. Sehingga setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, sehingga tongkatnya itu menjadi ular ya, berubah menjadi ular, dan tongkat ular tersebut, ular yang dari tongkat tadi memakan semua ular-ular kecil yang dibuat oleh pesihir-pesihir tadi, teman-teman. Maka sehingga singkat ceritanya Nabi Musa lah yang memenangkan pertemuan tadi, teman-temannya. Maka dari situ Raja Fir'aun tidak dengan mudahnya dia percaya kepada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, sehingga dia beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Allah yaitu Nabi Musa. Tetapi dia tetap ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan Nabinya, sehingga pertemuan tersebut tidak membawa dampak yang baik untuk Raja Fir'aun. Sehingga setelah itu terjadi, Raja Fir'aun juga tetap tidak percaya. Dia menganggap dirinya lah yang dirinya lah Tuhan ya, karena dia mempunyai harta kekayaan yang banyak, dia bisa berbuat sewenang-wenang kepada manusia, dan juga ya dia juga bisa memerintahkan manusia untuk mengabdi atau berbuat untuk menguntungkan dirinya, seperti itu. Nah, puncak dari kisah Nabi Musa Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun ini, puncaknya adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan pengikutnya kebanyakan dari kalangan orang-orang miskin itu pergi dari negerinya Raja Fir'aun, yaitu negeri Mesir tersebut. Nah, maka Nabi Musa memberitahukan kepada umatnya waktu itu, dan mereka bersiap-siap untuk pergi di malam hari, teman-temannya, di malam hari, dan wanita-wanita